Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Pada pagi hari ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, kemudian hubungan sudut pusat dan sudut keliling lingkaran, dan yang ketiga adalah segi empat tali busur. Namun sebelum pelajaran Ibu mulai, marilah kita berdoa dulu, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, sekarang Ibu mulai sudut pusat dan sudut keliling lingkaran. Yang pertama dulu adalah sudut pusat lingkaran. Coba kalian perhatikan gambarnya ya. Sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari dan menghadap suatu busur lingkaran. Jadi sudut pusat itu adalah sudut yang titik sudutnya berada di pusat lingkaran. Jadi pada gambar ini yang merupakan sudut pusat adalah sudut AOB. Kemudian yang berikutnya adalah sudut keliling lingkaran. Nih, sudah ada gambarnya ya. Sudut keliling adalah sudut yang dibentuk oleh dua buah tali busur dan menghadap suatu busur lingkaran. Jadi sudut keliling itu sudut yang titik sudutnya berada di keliling lingkaran. Yang merupakan sudut keliling pada gambar di atas adalah sudut ACB. Kira-kira sudah jelas perbedaan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Kalau sudah jelas, Ibu lanjut. Yang kedua, hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Hubungan yang pertama, sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Coba kalian perhatikan gambar di sini ya. Ada sudut ATB yang merupakan sudut pusat lingkaran dan sudut ACB yang merupakan sudut keliling lingkaran. Dan kedua sudut itu, baik itu sudut pusat maupun sudut keliling, sama-sama menghadap satu busur, yaitu adalah busur AB. Sehingga diperoleh untuk mencari besar sudut pusat sama dengan 2 kali besar sudut keliling, atau besar sudut keliling sama dengan setengah kali besar sudut pusat. Hubungan yang kedua yaitu sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besar sudutnya adalah sama. Coba kalian perhatikan gambar di sini ya. Di sini ada sudut keliling QPR, kemudian sudut keliling QTR, dan sudut keliling QSR. Ketiga sudut itu ternyata menghadap satu busur, yaitu busur QR. Sehingga diperoleh teori bahwa besar sudut RPQ sama dengan besar sudut RTQ dan sama besar sudut RSQ. Ya, ini hubungan yang kedua. Kemudian Ibu lanjut. Hubungan yang ketiga di sini adalah sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran besarnya adalah 90 derajat. Coba kalian perhatikan gambarnya di sini ya. Sudut PRQ itu merupakan sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran. Maka besar sudut PRQ sama dengan 90 derajat. Kemudian Ibu lanjutkan, yang ketiga adalah segi empat tali busur. Segi empat tali busur adalah segi empat yang terbentuk dari 4 buah tali busur dalam suatu lingkaran. Biar jelas, Ibu kasih gambarnya. Ini adalah segi empat tali busur ya. Di mana di dalam segi empat tali busur, keempat titik sudutnya itu berada di tepi lingkaran. Dalam segi empat tali busur berlaku sifat
jumlah dua sudut keliling yang berhadapan pada segi 4 tali busur sama dengan 180 derajat. Maksudnya sudut yang berhadapan itu yang mana, Bu? Oke, Ibu jelaskan. Kalian perhatikan gambarnya. Di sini sudut A itu berhadapan dengan sudut C dan sudut B berhadapan dengan sudut D. Maka berlaku ya, besar sudut A ditambah dengan besar sudut C sama dengan 180 derajat, dan besar sudut B ditambah dengan besar sudut D sama dengan 180 derajat. Contoh soal yang pertama, kalian perhatikan gambar di samping ya. Jika besar sudut ABE sama dengan 35 derajat, tentukan besar sudut yang A AOE, yang B ACE, dan yang C ADE. Kita jawab ya, Ibu jawab dulu yang A. Mencari besar sudut AOE. Kita lihat gambarnya di samping. Sudut AOE itu merupakan sudut pusat lingkaran yang menghadap busur AE. Sedangkan sudut yang diketahui yaitu adalah sudut ABE. Sudut ABE adalah sudut keliling lingkaran yang juga menghadap busur AE. Sehingga mencari besar sudut AOE sama dengan 2 kali besar sudut ABE ya. Kemudian 2 kali ABE-nya adalah 35 derajat, maka 2 kali 35 derajat sama dengan 70. Sehingga besar sudut AOE sama dengan 70 derajat. Kemudian yang B, besar sudut ACE. ACE itu adalah sudut keliling lingkaran yang menghadap busur AE, dan yang diketahui adalah besar sudut ABE juga menghadap busur AE, sehingga berlaku jika besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besar sudutnya adalah sama, sehingga besar sudut ACE sama dengan besar sudut ABE, yaitu adalah 35 derajat. Kemudian yang C juga sama ya. ADE juga sudut keliling yang menghadap busur AE. Maka besar sudutnya sama dengan besar sudut ABE, yaitu 35 derajat. Sekarang contoh soal yang nomor 2. Kalian perhatikan gambarnya di sini ya. Pada gambar di samping, jika besar sudut RPQ sama dengan 20 derajat, tentukan besar A sudut ROQ dan yang B adalah PRQ. Kita jawab ya. Yang pertama dulu yaitu besar sudut ROQ. Oke, ROQ itu adalah sudut pusat yang menghadap busur RQ. Kemudian kita perhatikan yang diketahui adalah sudut RPQ itu adalah sudut keliling yang menghadap busur RQ juga. Jadi kita punya teorinya bahwa besar sudut pusat itu sama dengan 2 kali besar sudut keliling. Besar sudut ROQ sama dengan 2 kali besar sudut RPQ. Oke, Ibu lanjut ya. Sehingga 2 kali RPQ-nya adalah 20 derajat. 2 kali 20, maka hasilnya adalah 40. Jadi besar sudut ROQ sama dengan 40 derajat. Kemudian Ibu lanjut yang kedua adalah sudut PRQ. PRQ adalah sudut keliling yang menghadap diameter PQ. Maka besar sudutnya adalah 90 derajat ya. Oke, Ibu lanjut. Oke, contoh soal yang nomor 3 di sini kalian perhatikan gambarnya. Jika besar sudut BOD sama dengan 110 derajat, tentukan besar sudut BCD. Oke, Ibu jawab ya. Kalian perhatikan dulu. Sudut BCD
itu adalah sudut keliling yang menghadap sudut keliling BAD. Jadi berdasarkan teorema segi 4 tali busur bahwa besar sudut yang saling berhadapan itu adalah 180 derajat. Sehingga kalau mencari besar sudut BCD ditambah dengan besar sudut BAD sama dengan 180 derajat. Nah, BAD itu adalah sudut keliling yang menghadap busur BD. Sama halnya dengan sudut BOD adalah sudut pusat yang menghadap sudut busur BD. Sehingga kita cari dulu besar sudut BAD. Besar sudut BAD sama dengan setengah kali besar sudut pusat BOD ya. Kemudian kita lihat setengah kali BOD-nya itu besarnya 110 derajat. Maka hasilnya adalah 55 derajat. Kalau BAD-nya sudah diketahui, maka mencari besar sudut BCD ditambah dengan besar sudut BAD sama dengan 180 derajat ya. Kita masukkan BAD-nya adalah 55 derajat, maka mencari besar sudut BCD sama dengan 180 derajat dikurangi 55 derajat. Sehingga besar sudut BCD sama dengan 125 derajat. Jelas anak-anak? Kalau sudah jelas, Ibu lanjutkan. Oke, Ibu punya latihan soal. Di sini ada 3 soal. Tolong kalian kerjakan di buku ya. Jika kalian mengalami kesulitan, kalian boleh langsung tanya ke Ibu melalui WA. Untuk hari ini Ibu rasa sudah cukup. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.